Hai guys, di video kali ini kita akan belajar mengenai bab kesetimbangan kimia. Sebelum kita membahas apa yang dimaksud dengan kesetimbangan pada reaksi kimia, ada baiknya teman-teman mengenal terlebih dahulu jenis-jenis reaksi kimia berdasarkan arah reaksinya. Yang pertama, reaksi irreversible atau tidak dapat balik. Merupakan reaksi yang hanya berlangsung satu arah, dari reaktan menjadi produk. Contohnya yaitu NaOH bereaksi dengan HCl menjadi NaCl plus H2O. Reaksi penetralan merupakan tipe reaksi yang berjalan satu arah. Yang kedua, yaitu reaksi reversible atau bolak-balik. Merupakan reaksi yang dapat berlangsung dua arah, dari reaktan menjadi produk dan sebaliknya dari produk dapat kembali menjadi reaktan. Contohnya, reaksi pemanasan kristal hidrat CuSO4 5H2O akan menguapkan molekul air, sehingga kristal hidrat yang berwarna biru akan berubah warna menjadi putih. Padatan putih CuSO4 akan kembali lagi berwarna biru ketika mengikat molekul air. Nah, pada reaksi kesetimbangan yang kita pelajari ini merupakan jenis reaksi reversible atau dapat balik ya guys. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan kesetimbangan pada reaksi kimia? Mari kita bahas yang berikutnya mengenai karakteristik atau ciri-ciri kesetimbangan kimia. Yang pertama, kesetimbangan merupakan keadaan reaksi yang bersifat dinamis. Artinya, reaksi terus berlangsung di mana reaktan berubah menjadi produk, lalu kembali lagi menjadi reaktan, dan seterusnya. Yang kedua, kesetimbangan terjadi ketika laju reaksi pembentukan produk sama dengan laju reaksi pembentukan reaktan. Jadi, dengan kata lain, laju ke ruas kanan sama dengan laju ke ruas kiri. Misalnya pada reaksi A menjadi B, bisa kita gambarkan melalui grafik berikut. Mula-mula, laju reaksi pengurangan konsentrasi A meningkat karena konsentrasi A masih banyak. Dan pada saat yang bersamaan, juga mulai terbentuk zat B yang lajunya juga meningkat. Lama-kelamaan, laju reaksi A akan menurun akibat konsentrasi A yang tinggal sedikit. Dan laju reaksi B juga mengalami penurunan karena tidak banyak yang terbentuk. Selama reaksi, zat B yang terbentuk akan kembali lagi menjadi zat A, lalu menjadi B, dan seterusnya. Hal ini berlangsung hingga laju reaksi keduanya tidak berubah lagi atau konstan, yaitu pada waktu Ts. Karakteristik kesetimbangan yang berikutnya yaitu tidak adanya perubahan konsentrasi reaktan dan produk. Kita misalkan pada reaksi penguraian N2O4 menjadi NO2, di mana gas N2O4 tidak berwarna, sedangkan gas NO2 berwarna coklat. Saat terjadi kesetimbangan, tidak terjadi lagi perubahan warna, karena laju reaksi ke ruas kanan atau NO2 sama dengan laju reaksi ke ruas kiri atau N2O4. Namun, warna coklat yang terbentuk pada saat kesetimbangannya bisa berbeda kepekatannya guys, tergantung dari kemungkinan berikut. Bisa jadi saat kesetimbangan terbentuk, konsentrasi N2O4 dan NO2 sama. Artinya, bila kita misalkan pada gambar di sebelah kiri, mungkin seperti di tabung vial nomor 3 yang di tengah-tengah. Kemungkinan kedua, konsentrasi NO2 lebih besar dibandingkan konsentrasi N2O4 saat terjadi kesetimbangan. Kira-kira seperti pada tabung vial yang keempat dan kelima. Dan kemungkinan ketiga, konsentrasi N2O4 yang lebih besar dibandingkan NO2 saat terjadi kesetimbangan. Kira-kira seperti tabung vial nomor 2. Karakteristik yang keempat, yaitu kesetimbangan hanya akan terbentuk pada sistem tertutup. Perhatikan animasi berikut. Pada wadah yang terbuka, yang di dalamnya berisi air, saat air menguap, maka molekul air akan keluar dari wadah yang menyebabkan lama-kelamaan air di dalam wadah
akan berkurang lalu akan habis. Artinya, reaksi hanya berlangsung satu arah dari keadaan cair menjadi keadaan uap. Tidak terbentuk kesetimbangan karena reaksi tidak bersifat reversible. Sekarang, jika wadahnya tertutup, maka ketika air menguap, molekul uap hanya bergerak di dalam wadah di atas permukaan zat cair. Dan saat energi kinetiknya berkurang, akan kembali menjadi zat cair hingga akhirnya terbentuk kesetimbangan karena laju penguapan sama besarnya dengan laju pengembunan. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya guys? Kita lanjut ke materi berikutnya mengenai pergeseran kesetimbangan. Ketika suatu reaksi yang telah mengalami kesetimbangan lalu diberikan perlakuan tertentu seperti mengubah konsentrasi, suhu, atau tekanan, ternyata mengakibatkan perubahan kesetimbangan pada reaksi tersebut. Hal ini diamati oleh seorang kimiawan berkebangsaan Prancis bernama Henri Le Chatelier, yang kemudian dinyatakan sebagai asas Le Chatelier. Asas tersebut berbunyi, jika dalam suatu sistem kesetimbangan diberikan aksi, maka sistem akan berubah sedemikian rupa sehingga pengaruh aksi itu sekecil mungkin. Aksi yang dimaksud merupakan perlakuan yang tadi telah disebutkan yang dapat mengubah keadaan kesetimbangan, yaitu yang pertama, konsentrasi. Jika konsentrasi suatu zat ditambahkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke ruas lawan. Misalnya, jika konsentrasi reaktan diperbesar, maka kesetimbangan bergeser ke ruas produk, dan sebaliknya, jika konsentrasi produk diperbesar, maka kesetimbangan bergeser ke ruas reaktan. Namun, bila konsentrasi suatu zat dikurangi, maka kesetimbangan akan bergeser ke ruas zat tersebut. Misalnya, jika konsentrasi reaktan diperkecil, maka kesetimbangan bergeser ke ruas reaktan. Dan jika konsentrasi produk diperkecil, maka kesetimbangan bergeser ke ruas produk. Faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan yang kedua, yaitu tekanan dan volume. Tekanan berbanding terbalik dengan volume ya guys, dan keduanya berhubungan dengan jarak antar partikel gas. Jadi, biasanya yang diamati dengan perubahan tekanan dan volume ini merupakan partikel berwujud gas, karena dapat dikompresi. Kita misalkan dalam suatu wadah tertentu, terdapat partikel-partikel yang bereaksi, serta hasil reaksinya dalam kondisi tekanan tertentu. Kita anggap sebagai P1. Ingat ya guys, tekanan ruang disebabkan oleh tumbukan partikel ke dinding wadah. Jadi, semakin banyak partikel dan semakin kecil wadahnya, akan semakin banyak dan sering tumbukan terjadi. Sehingga, tekanan ruang juga semakin besar. Nah, jika reaksinya antara 3 partikel berwarna biru dengan 1 partikel berwarna kuning menghasilkan 2 partikel berwarna merah dan tekanannya kita naikkan menjadi P2, maka reaksi akan memperkecil perubahan tekanan yang diberikan dengan mengurangi tekanan ruang. Peningkatan tekanan membuat jarak antar partikel lebih dekat dan membuat lebih banyak tumbukan pada reaktan akibat jumlah partikel yang lebih banyak, sehingga akan membentuk lebih banyak produk dan jumlah partikel secara keseluruhan berkurang, yang membuat tekanan ruang menjadi berkurang juga. Jadi, jika tekanan diperbesar, maka volumenya mengecil, dan kesetimbangan akan bergeser ke ruas dengan koefisien atau jumlah partikel paling kecil. Sedangkan, jika tekanannya turun, maka volume naik dan kesetimbangan bergeser ke ruas koefisien paling besar. Kita dapat contohkan pada reaksi pembuatan NH3 berikut. Total koefisien di ruas kiri sebanyak 4 dan ruas kanan sebanyak 2. Sehingga, bila tekanan diperbesar, maka akan bergeser ke kanan. Dan bila volumenya diperbesar, maka akan bergeser ke kiri. Faktor yang ketiga, yaitu suhu. Sebelumnya teman-teman sudah belajar di bab termokimia mengenai sistem dan lingkungan.
serta reaksi endoterm dan reaksi eksoterm. Istilah-istilah ini akan kita pakai dalam menjelaskan faktor suhu. Oke, jika suhu dinaikkan, maka yang bertambah energinya adalah lingkungan, guys. Karena kita tidak bisa langsung memanaskan sistem, melainkan melalui lingkungan. Contohnya, ketika suatu reaksi dilakukan pada suatu wadah dan dipanaskan, maka wadahnya yang menerima panas duluan. Oleh karena itu, sesuai asas Le Chatelier, untuk mengurangi aksi penambahan panas, panas tersebut akan diserap oleh sistem. Namun, jika suhu diturunkan, artinya lingkungan memiliki suhu yang lebih rendah. Dan untuk mengurangi atau meminimalkan perlakuan tersebut, maka sistem akan melepaskan kalor ke lingkungan. Jadi, kesimpulannya adalah, jika suhu dinaikkan, kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi endoterm, yaitu yang membutuhkan atau menyerap panas. Dan bila suhu diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi eksoterm, yaitu yang melepaskan panas. Kita misalkan pada reaksi berikut yang bersifat endoterm, karena delta H-nya bernilai positif. Ingat ya guys, tanda positif dan negatif pada delta H menunjukkan sifat pembentukan produk. Jadi, kalau ke arah produk sifatnya endoterm, maka yang ke arah reaktan adalah eksoterm. Bila suhu dinaikkan, kesetimbangan akan bergeser ke kanan, dan bila suhu diturunkan, kesetimbangannya akan bergeser ke kiri. Oke guys, jadi itulah ketiga faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Katalis tidak mempengaruhi kesetimbangan ya guys, melainkan hanya mempercepat laju reaksi, sehingga lebih cepat terbentuk kesetimbangan. Dan poin penting lainnya, zat yang berwujud padat atau solid juga sama sekali tidak mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Agar kalian lebih paham, mari kita bahas contoh soalnya ya. Jelaskan apa yang terjadi dengan sistem kesetimbangan berikut jika tekanannya dinaikkan. A. 4NH3 tambah 5O2 menjadi 4NO tambah 6H2O. B. N2 tambah O2 menjadi 2NO. Oke, kita bahas dulu untuk yang A ya. Ingat kembali yang tadi telah dijelaskan, bila tekanan diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke ruas dengan koefisien atau jumlah partikel paling kecil. Kita lihat semua zat di persamaan reaksinya berwujud gas, sehingga tidak ada padatan atau solid. Di ruas reaktan, total koefisien sebanyak 9, dan di ruas produk sebanyak 10. Maka, kesetimbangan akan bergeser ke arah ruas kiri atau reaktan. Selanjutnya kita bahas yang B. Jika kita lihat, di dalam persamaan reaksinya juga tidak ada zat yang berwujud padat atau solid. Jadi kita langsung hitung total koefisiennya. Di ruas kiri sebanyak 2, dan di ruas kanan juga ada 2. Karena jumlah partikel atau koefisiennya sama, maka tidak terjadi pergeseran kesetimbangan. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya guys? Jika sudah paham, mari kita lanjut ke soal yang berikutnya. Diketahui reaksi setimbang berikut, Fe2O3 tambah 3CO menjadi 2Fe tambah 3CO2 dan reaksinya bersifat endoterm, delta H-nya positif. Bagaimana besi yang dihasilkan jika tekanan diperbesar, suhu diturunkan, ditambah Fe2O3 dan konsentrasi CO diperbesar? Oke guys, kita jawab yang A dulu ya. Pada reaksi tersebut, ada 2 zat yang berwujud padat. Jadi, baik Fe2O3 maupun Fe, kita hiraukan saja guys. Yang kita lihat hanya koefisien CO dan CO2. Dan karena total koefisien di ruas kiri yaitu hanya CO sebanyak 3, sama dengan ruas kanan yaitu CO2 sebanyak 3 juga, maka bila tekanan diperbesar atau diubah,
tidak akan menggeser kesetimbangan guys, sehingga besi yang akan dihasilkan tetap atau tidak berubah. Untuk yang B, suhu diturunkan. Pengaruh suhu kita lihat pada sifat reaksinya. Karena delta H-nya positif, maka reaksinya endotherm. Jadi, jika suhu diturunkan, kesetimbangan akan bergeser ke ruas kiri guys. Karena ruas kanannya, yaitu produk, bersifat endotherm. Sementara suhu diturunkan akan bergeser ke arah reaksi exotherm. Jadi bergeser ke kiri. Sehingga jumlah besi yang dihasilkan akan berkurang. Yang C ditambah Fe2O3. Seperti yang kita lihat pada reaksi, Fe2O3 berwujud solid atau padat guys. Jadi penambahannya atau perubahan konsentrasinya atau perubahan masanya tidak akan mempengaruhi kesetimbangan, sehingga massa besinya tetap. Dan yang terakhir yaitu D, konsentrasi gas CO diperbesar. Nah, ingat kembali guys, jika konsentrasi salah satu zat diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke ruas lawan. Dan karena CO merupakan reaktan, ditambah konsentrasinya, kesetimbangan akan bergeser ke ruas produk, yaitu yang di sebelah kanan. Sehingga jumlah Fe atau besi yang dihasilkan akan bertambah. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya guys? Jika sudah paham, mari kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu kesetimbangan kimia dalam industri. Dalam industri kimia, para ahli kimia selalu mencari cara agar reaksi kimia yang dilakukan dapat berlangsung dan diubah menjadi produk yang diinginkan. Upaya-upaya yang dilakukan bertujuan agar reaksi berlangsung dengan secepat mungkin, artinya mempertimbangkan aspek kinetika reaksi. Lalu, reaktan harus diusahakan mencapai 100% berubah menjadi produk, di mana dalam hal ini cukup menantang mengingat reaksi-reaksi banyak yang berlangsung secara reversible. Dan berikutnya, biaya produksi harus semurah mungkin. Misalnya dengan penambahan katalis yang dapat digunakan berulang kali, menggunakan bahan-bahan yang murah, atau menghindari penggunaan tekanan dan suhu yang sangat tinggi. Tantangan-tantangan seperti ini seringkali diselesaikan oleh ahli kimia dengan kurang memperhatikan asas Le Chatelier. Misalnya yang pertama, pembuatan amonia yang dikenal dengan proses Haber. Reaksinya yaitu N2 tambah 3H2 menjadi 2NH3, dan reaksi ini bersifat eksotermik. Bila kita memakai asas pergeseran kesetimbangan, maka agar produk semakin banyak harus digunakan tekanan yang tinggi dan suhunya harus rendah. Namun, bila memakai tekanan tinggi, akan memakan biaya produksi dan biaya perawatan alat yang sangat mahal. Karena itu, dari penelitian yang dilakukan, didapatkan bahwa tekanan sebesar 200 atm sudah cukup efisien untuk digunakan. Lalu, bila suhu yang digunakan semakin rendah, akan membuat laju reaksi menjadi semakin lambat. Tentu saja hal ini tidak bagus bagi industri, sehingga digunakan suhu moderate atau suhu sedang sebesar 500 derajat Celcius untuk mempercepat reaksi, dan juga ditambahkan katalis Fe atau besi untuk mempercepat terbentuknya kesetimbangan, sehingga produk bisa langsung diambil. Katalis Fe juga diberi sejumlah kecil padatan pendukung, misalnya K2O dan Al2O3 untuk meningkatkan efisiensi katalis. Yang kedua, misalnya pada pembuatan asam sulfat dengan proses kontak. Terdapat 3 tahap reaksi dalam proses kontak, yaitu pembuatan gas SO2 dari pembakaran sulfur. Berikutnya, oksidasi sulfur dioksida menjadi sulfur trioksida yang merupakan reaksi reversibel dan bersifat eksotermik. Sama halnya dengan proses Haber, pada tahap ini sesuai dengan asas pergeseran kesetimbangan harus digunakan tekanan tinggi dan suhu yang rendah. Namun, ternyata didapatkan bahwa hanya dengan tekanan sebesar 1 atm saja sudah didapatkan hasil produksinya hingga 98%. Suhu yang digunakan juga pada suhu moderat
di 450 derajat Celcius. Ditambahkan juga katalis V2O5 yang didinginkan terlebih dahulu, agar kesetimbangan bergeser ke arah produk. Gas oksigen yang dipakai dibuat berlebih agar kesetimbangan juga bergeser ke arah produk. Gas oksigen dan SO2 juga dibuat semurni mungkin dengan tujuan agar katalis tidak rusak akibat bereaksi dengan pengotor atau impurities. Tahap ketiga, SO3 yang dihasilkan lalu dialirkan ke dalam larutan asam sulfat menghasilkan oleum atau asam sulfat berasap. Setelah itu, ditambahkan air dan didapatkan asam sulfat pekat. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya guys? Bagi teman-teman yang masih belum paham atau mungkin memiliki pertanyaan seputar penjelasan video tadi, teman-teman bisa langsung menuliskannya di kolom komentar di bawah ini, like video ini jika kamu suka, dan share ke semua teman-teman kamu. Bagi yang belum subscribe, klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya, agar kamu bisa terus mendapatkan updatean video terbaru dari kita. Oke, terima kasih ya guys. Semangat belajar!